Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, para mahasiswa yang saya banggakan, alhamdulillah ya kita kembali bisa bertemu secara virtual untuk bersama-sama diskusi mata kuliah pengantar akuntansi. Saya share dulu ya materinya. Pertama, nanti kalau Anda sudah menyimpannya itu ada yang Excel, ya, yang Excel. Oh, sebentar. Ya, yang Excel, Excelnya di layar Anda. Halo? Ada Pak. Ada ya. Kemudian satu lagi yang Word. Nah, yang ini. Sudah nampak juga? Belum. Nah? Belum Pak. Belum Bapak. Ini yang Word belum ya? Iya belum. Belum Pak. Oh, padahal saya sudah. Kenapa ya? Sebentar. Ini Excel ada? Ada. Sekarang saya ganti Word. Ada? Nggak ada. Oh, Nggak ada. kenapa ya ini? Ini bisa dua mungkin ya. Waduh. Start. Yang tampil apa sekarang? Yang Excel masih atau gimana? Excel masih Pak. Excel. Oh, berarti nggak berubah ya. Sebentar. Berarti yang Excel mungkin harus di sebentar ya. Ya, tenang aja karena saya udah setting 2 jam ya itu. Oh, kenapa ya? Apakah perlu saya? Yang Excel-nya apakah perlu di... Jadi ini Word tidak tampil ya? Tampilnya di kamera Pak, bukan di share screen. Oh. Iya Pak. Gitu. Kalau yang Excel? Nggak ada Pak. Share screen Di ada. kameranya Pak. Enggak, yang Excel sekarang di mana? Di kamera atau di share screen? Yang Excel nih. Di kamera. Di dua-duanya. Ada kan dua-duanya kan? Di share screen ada kan? Di share screen di Ada. saya loading Pak. Ada ya? Di Bisa. saya mah hitam Pak. Ngeblank gitu nggak ada. Bapak nggak nge-share screen Excel? Yang lain gimana yang lain? Di saya masih loading Pak Ada, yang Pak. share screen-nya. Ada Pak. Mana Excel-nya aja. Ya, yang Excel ada ya? Ada kan? Ada tampil? Pak, ada tampil. Ada. Di share screen kan? Ada Pak. Di Iya share- Pak. Ya, Pak, ya Eh. share screen. Cuma yang Word tidak ada ya? Iya. ya. Aduh, kenapa ya? Kalau di saya mah muncul ini. Padahal ini, oh berarti mungkin tidak boleh 2 ya. Ini saya pakai OBS. Saya uji coba pakai OBS nih, jadi belum tahu nih. Jadi sekarang Word tidak ada nih. Saya sedang nge-share Word ini ceritanya nih. Tapi tidak ada ya? Tidak ada Pak di share screen. Ada di kamera. Oh, adanya di kamera di saya ya. Di kamera saya Iya, ya. Pak. Ya. Iya Pak. Berarti begitu OBS mah ya. Tapi yang di kamera saya itu, yang di tampilan saya di kamera, kelihatan nggak? Maksudnya bisa kebaca nggak? Bisa Kalau Pak. Kalau saya bolak-balik, Kebaca. misalnya ini Word, kemudian saya sekarang Excel, gimana? Kebaca? Ada Excelnya ya? Ada Pak. Ada ya. Oke, kalau Excel mah di share screen, berarti kalau yang Word di screen di layar ya, di apa? Di tampilan saya ya, di situ.
Iya. Oke, tapi bisa dua-duanya kebacakan ya? Yang penting itu maksud saya. Bisa. Bisa ya? Baik, sekarang Word. Nah, ini. Tolong ke Word, ke yang di tampilan saya. Jadi ini ada soal. Ya, karena minggu lalu kita sudah membahas apa itu persamaan akuntansi, kenapa ada persamaan akuntansi, untuk apa, sudah kan begitu, bahwa nanti persamaan akuntansi itu bisa digunakan untuk mencatat transaksi perusahaan. Apapun perusahaannya bisa dicatat ke dalam persamaan akuntansi. Tetapi untuk contoh awal kita ambil perusahaan yang masih kecil saja dulu, terutama perusahaan jasa, ya. Nanti kita praktekkan, ternyata untuk perusahaan jasa dan yang masih kecil kita bisa pakai persamaan akuntansi dengan baik dan bisa sampai kita menyusun laporan keuangan. Ini contohnya. Anda fokus ke yang Word. Nona Nina membuka salon kecantikan yang diberi nama Nina Beauty Salon mulai tanggal 1 Maret 2016. Misalnya 2016 ya. Halo, Anda mute dulu ya, biar nggak kedengaran nih. Di mute dulu. Nah, nanti ketika mau bertanya, boleh di unmute ya. Lihat. Nah, ini. Nona Nina, ini saya contohnya yang gampang dulu ya. Ini Nina Beauty Salon. Misalnya Nona Nina membuka usaha salon. Ini ada transaksi selama bulan Maret. Saya geser ke bawah. Kelihatan ya? Kelihatan ya? Halo? Kelihatan. Ya, karena ini harus kelihatan, kalau enggak nanti sulit ya. Nah, ini ada transaksi terus sampai dengan 31 Maret. Kemudian ada yang diminta, catatlah transaksi di atas ke dalam persamaan akuntansi. Anda masih ingat nggak persamaan akuntansi itu yang bagaimana? Ada yang bisa jawab nggak satu orang? Persamaan akuntansi itu yang bagaimana? Yang minggu lalu sudah saya jelaskan. Ada yang bisa jawab nggak? Seperti apa persamaan akuntansi itu? Halo? Halo? Iya, Pak. Ya. Yang kapital bukan, Pak? Yang kapital gimana? Tuh, berarti Yang liability. Berarti rekamannya tidak dibaca ya, tidak dilihat. Terus yang filenya tidak dilihat. Persamaan akuntansi itu yang kemarin itu aset sama dengan, lanjutkan. Kapital plus Liabilities plus Liabilitas. equity. Atau aset harta sama dengan Hutang plus Modal modal. tambah modal. Itu harus ini dulu ya, dibaca dulu. Kalau Anda tidak baca yang kemarin, kan itu rekamannya juga dikasih kalau tidak salah ya. Rekamannya ada kan, terus kita Zoom ya, itu kan Zoom kan waktu itu ya, membahas persamaan itu. Zoom. Iya, Zoom. Terus rekamannya juga saya berikan lagi gitu. Jadi double. Maksud saya supaya Anda mempelajari. Karena kalau yang kemarin saya membahas teori persamaan akuntansi Anda tidak paham, maka yang ini tidak akan nyambung. Ya. Saya ulangi, ini ada contoh perusahaan, ada transaksi sampai 31 Maret. Nanti kita bahas satu persatu. Nih, coba lihat ke bawah. Ya. Nah, catatlah transaksi di atas ke dalam persamaan akuntansi. Nomor 1 saja dulu. Nah, ini transaksinya. Ketika Anda akan mencatat transaksi perusahaan menggunakan persamaan akuntansi, nah seolah-olah Anda bekerja di perusahaan itu. Ya, karena mencatat itu tergantung siapa, di pihak mana yang mencatat. Nah, karena Anda mengerjakan soal ini, maka seolah-olah Anda bekerja di perusahaan ini, di perusahaan Nina Beauty Salon. Katakanlah Anda sebagai tenaga pembukuannya. Gitu ya. Nah, karena disuruh dicatat ke dalam persamaan akuntansi, ya, maka Anda buat dulu formatnya seperti yang Excel ini. Nah, Anda lihat. Apakah yang Excel ini sudah kelihatan sekarang di layar? Di share screen? Di saya nggak ada, Pak. Pak. Bisa ya. Saya juga nggak ada, Pak.
Loading terus. Mungkin tunggu dulu ya. Karena yang lain ada tuh. Kecuali kalau tidak ada semuanya. Tapi yang ada banyak kan kelihatan ya? Kelihatan. Nah, Kelihatan. tuh kan ada ya. Berarti kalau yang loading mungkin ada kendala apa ya, sinyal atau apa begitu. Nah, kita lanjutkan. Lihat ya. Tolong dilihat di situ. Pertama Anda buat kolom dulu. Kan Anda tahu tadi udah menyebutkan bahwa persamaan akuntansi itu aset. Nih lihat, aset sama dengan liabilities plus equities. Equities atau capital sama ya. Anda boleh juga di sini tulis aset sama dengan liabilities plus capital. Equities, capital sama. Equities itu tuntutan kepemilikan. Ya. Oke, Anda lihat di sini tinggal ditambahkan yang pertama date, keterangan ya, karena kita akan mencatat transaksi, maka tambahkan di sebelah kiri date, keterangan maksudnya, dan di sebelah kanannya tambahkan description. Description itu penjelasan atau keterangan ya. Jadi kalau pakai bahasa Indonesia seperti itu. Jadi ditambahkan date, tanggal untuk mencatat, ditambah di sebelah kanannya deskripsi untuk keterangan. Ya. Baik, kita bahas satu persatu. Sekarang lihat ada soal. Nona Nina ya, ini lihat ada tampilan Word. Nona Nina memisahkan uang pribadinya sebesar 20 juta sebagai modal perusahaan barunya. Anda tadi tahu Nona Nina itu pemilik perusahaan ini. Kemudian dia menyimpan uangnya 20 juta sebagai modal. Kenapa di sini disebutkan uang pribadinya 20 juta? Karena harus dipisahkan mana uang untuk perusahaan, mana uang untuk sendiri. Nah, si Nona Nina dia memisahkan 20 juta. Mungkin uangnya dia lebih dari 20 juta gitu. Tapi yang 20 juta dia simpan di perusahaan untuk modal. Menyimpannya bisa di perusahaan, bisa di bank. Tapi di bank itu khusus untuk modalnya gitu ya, yang dia simpan. Perusahaan yang baik tidak akan pernah menyimpan uang banyak di perusahaan. Ya, harus disimpan di bank. Yang 20 juta itu misalnya ini disimpan di bank. Lihat soalnya. Nona Nina memisahkan uang pribadinya 20 juta sebagai modal perusahaan. Kita catat ke dalam persamaan akuntansi. Anda ingat minggu lalu bahwa pencatatan di dalam persamaan akuntansi menggunakan double entry system. Mencatat 2 atau lebih. Mungkin Anda masih ingat ya minggu lalu. Mencatat 2 atau lebih akun ya, jadi tidak mungkin hanya satu tapi 2 atau lebih, bisa 2, 3, 4. Lihat lagi soalnya. Nona Nina menanamkan uang pribadinya sebesar 20 juta sebagai modal usahanya. Berarti karena dia menanamkan modal, Anda lihat ke monitor, maka muncullah cash begitu kan. Maka di sini cash, lihat tanggalnya, lihat ya, ini tanggal 1. Anda di sini berarti uang kasnya nambah berapa? 20 juta ya. Sebentar. Berarti di sini 20 juta. Nah, kan begitu. 1 kas 20 juta. Karena uang ini untuk modal usaha, maka di sini juga sama, berapa? 20 juta. Oke, sebentar. 20 juta ya. Nah, maka di sini di modal berapa? 20 juta juga. Nah, gitu. Apa ini yang 20 juta? Tadi modal. Ya. Nah, ini. Atau Nina Capital, modal Nona Nina. Ulangi ya, saya ulangi, awas nih, hati-hati karena ini Anda baru belajar akuntansi sekarang nih. Kemarin kita teori-teori saja ya. Berarti di sini kas ini dibacanya kan begini, berarti kas bertambah 20 juta, modal Nina bertambah 20 juta. Jadi sekali lagi tidak mungkin hanya satu ya. Kenapa dengan modal? Karena tadi katanya uang itu untuk modal usahanya. Nah, di keterangan Anda kasih keterangannya, misalnya apa ini? Modal awal atau investasi awal. Ya. Oke, 20 juta di sini, 20 juta di sini.
Tuh, kemudian berikutnya. Ya, ini tanggal 1 berarti sudah beres. Berikutnya tanggal 2 Anda lihat. Bukan tanggal 2, ternyata tanggal 3 ya, lihat. Dibeli berbagai perlengkapan salon secara tunai 1.200.000. Nah, baru perusahaan ini membeli perlengkapan salon. Berarti perlengkapan salon itu barang yang habis pakai. Berarti kalau perlengkapan salon bisa sampo, sabun, bedak, begitu ya. Kemudian yang nilai-nilainya kecil, mungkin sisir, begitu kan? Nah, itu namanya perlengkapan. Ya, hati-hati nanti ada istilah perlengkapan, ada peralatan. Ini perlengkapan. Sekali lagi, perlengkapan itu biasanya nilainya kecil, kemudian barang itu habis begitu karena dipakai. Itu namanya perlengkapan. Sekali lagi, contoh perlengkapan dalam salon berarti tadi sabun, bedak, sampo, begitu kan ya. Kemudian yang nilai-nilainya kecil bisa mungkin sisir, gunting kecil, begitu yang harganya relatif kecil, itu namanya perlengkapan. Baik, kita catat yang tanggal 3 ini. Membeli perlengkapan salon tunai. Ya, kita lihat, ini tanggal 3. Berarti karena membeli perlengkapan, berarti perlengkapan salonnya bertambah. Anda simpan perlengkapan salon itu kan aset, berarti simpan di sini. Nah, gitu. Perlengkapan istilah akuntansinya supplies. Di sini kasih tambah ya, kasih tambah. Karena tadi bertambah berarti perlengkapan. Berapa perlengkapan yang dibeli? Tadi 1.200.000. Berarti Anda simpan di sini 1.200.000. Tuh lihat. Perhatikan ya. 1.200.000. Berarti ini perlengkapan nambah karena membeli berarti satu lagi uang berkurang. Berarti cash berkurang, ya kan? Berarti di sini cashnya kurangi. Berapa dikurangi? 1.200.000. Lihat, kalau cash kasih tanda minus atau dikurung boleh ya. Ini tidak usah pakai tanda minus karena perlengkapannya bertambah. Maka di sini cash asalnya 20 juta kurangi 1.200.000. Jadi langsung di sini diselisihkan atau ditambahkan. Karena ini berkurang berarti diselisihkan ya. 1.800.000. Sebentar nih ada warna kuning apa ya. Nah, ya. Saya ulangi, membeli perlengkapan tunai berarti kasnya berkurang 1.200.000, perlengkapannya nambah 1.200.000. Ingat bahwa mencatat itu 2 atau lebih, tidak mungkin hanya 1. Nah, setelah Anda mencatat ini berarti kan ini udah kas berkurang, perlengkapan nambah. Berarti modal ke sini tetap tidak berubah karena hanya 2 kalau di sini. Nah, setelah ini maka Anda tambahkan atau selisihkan. Berarti ini diselisihkan 8.800.000. Ini yang 1.200.000 dikebawahkan ya. Ini supaya gampang mengeceknya. Karena yang 20 juta ini tidak ada perubahan, maka di sini 20 juta pindahkan lagi. Gitu kan? Tuh 20 juta. Lihat. Sekarang posisinya uang ada 8.800.000, perlengkapan ada 1.200.000, modal 20 juta. Coba Anda lihat. Aset ini ada 2. Kalau ditambahkan ini 20 juta. 18.800.000 tambah 1.200.000 berapa? 20 juta kan? Nah, jumlahnya akan sama dengan di sini 20 juta. Begitu. Ya, jadi setiap ada perubahan tanggal dicari selisihnya atau penjumlahannya. Lihat lagi soalnya sekarang. Tanggal berapa? 4. Nah, lihat ya yang di Word nih, yang di tampilan saya berarti di situ ya, bukan yang di share screen. Tanggal 4. Dibeli berbagai peralatan salon. Ingat, tadi perlengkapan, sekarang peralatan. Apa bedanya? Kalau peralatan tuh biasanya nilainya relatif tinggi. Yang kedua, umur pemakaiannya lama, lebih dari 1 tahun. Kalau tadi kan perlengkapan sabun, sampo, bedak, begitu, sisir kecil, gunting kecil yang harganya murah, begitu. Nah, kalau peralatan relatif tinggi nilainya dan pemakaiannya lama. Berarti kalau di salon apa contohnya? Misalnya meja, kursi, ya kan? Kaca, kemudian helm. Apa tuh yang untuk memanaskan rambut ya? Nah, itu. Ya, hair dryer kan begitu kan ya? Dan yang lain-lainnya. Yang sifatnya jangka panjang dan nilainya tinggi. Ini lihat, dibeli berbagai peralatan salon seharga 6 juta.
sejumlah 4 juta dibayar tunai. Jadi harganya 6 juta tapi dibayarnya baru 4 juta. Mungkin ini karena kenal ya ke tokonya. Jadi belinya 6 juta tapi dibayar dulu 4 juta. Berarti sisanya bisa nanti kapan sesuai perjanjian. Nah, bagaimana kalau soalnya seperti ini? Ya, kita lihat. Berarti ya, Anda lihat tadi yang dibeli apa? Peralatan. Berarti peralatan nambah. Peralatan itu kan aset. Berarti nambah lagi di sini peralatan. Nah, di sini nambah plus. Peralatan istilah akuntansinya equipment. Kalau tadi perlengkapan supplies. Berapa peralatan yang dibeli? Ingat tadi 1.600.000 ya. Berarti di sini 6 juta ya. Nah, 6 juta. Berarti di sini peralatan nambah 6 juta nih. Lihat. Ya, 6 juta. Tadi baru dibayar berapa? Baru dibayar 4 juta. Oke, berarti di sini uang kas berkurang 4 juta. Lihat, pakai minus. Nah, atau pakai dalam kurung boleh. Ulangi, berarti peralatan nambah 6 juta, uang berkurang 4 juta. Tadi berarti satu lagi punya apa? Utang. Utang. Nah, utang di sini di liabilities. Anda tulis di sini, lihat ke monitor. Kalau Anda ngelihat ke monitor tidak akan pernah mengerti. Kalau hanya dengarkan saja gitu ya, Anda sambil nyetrika atau apa nggak bisa itu. Berarti account payable itu utang ya, utang. Simpan di sini berapa utangnya? 2 juta. Ya, simpan di sini 2 juta. Tuh, lihat. Berarti transaksi yang tanggal 4 peralatan nambah 6 juta, uang berkurang 4 juta, utang bertambah 2 juta. Sudah nggak ada lagi, cuma 3. Berarti di sini modal tetap nggak berubah, ya, tidak ada sangkut pautnya dengan modal. Nah, setelah itu jumlahkan atau kurangkan sesuai dengan kasus. Maka kasnya sekarang dikurangkan menjadi tinggal 14.800.000, perlengkapan tidak berubah, ya kan? Nilainya tetap 1.200.000. Di sini peralatan dijumlahkan nilainya karena baru beli 6 juta. Di sini utang 2 juta. Jadi jumlahkan dulu ya. Biar lurus gitu ya, biar lurus nanti gampang melihatnya. Dan di sini modal tadi tidak berubah, tetap berapa? 20 juta. Tuh, sekarang posisinya seperti ini. Anda lihat. Uang kas ada 14.800.000 sampai tanggal 4, perlengkapan ada 1.200.000, peralatan ada 6 juta, tapi kita punya utang 2 juta, modalnya tetap 20 juta. Anda lihat yang kiri dan kanan pasti akan sama jumlahnya. Coba Anda jumlahkan. Yang ini nih. 14.800.000 tambah 1.200.000 berapa? 16 juta ya. 16 juta tambah 6 juta berapa? 22 juta. Ya kan? Sekarang yang sebelah kanan, 2 juta tambah 20 berapa? 22 juta. Nah, sama nggak? Sama nggak? Sama. Iya, makanya sini ada sama dengan. Kan kemarin persamaan akuntansi harus sama. Nah, lihat di sini. Kenapa di sini keterangannya kosong. Keterangan hanya dipakai apabila modal berubah. Tadi ini modal asalnya tidak ada. Berarti ada. Ini tidak ada keterangan. Ini tidak ada keterangan. Kosongkan aja. Kalau modalnya tetap tidak ada perubahan, maka nggak usah pakai keterangan. Kenapa? Nanti Anda akan tahu. Ya. Nah, sampai di sini masih ada yang bingung. Tolong di mute, yang ngobrol di mute ya. Ini mengganggu ke temannya yang serius. Di mute saja. Gitu ya. Nanti pas mau menjawab boleh di unmute. Baik. Kembali ke soal yang tadi. Kita sudah mengerjakan sampai tanggal 4, kemudian tanggal berikutnya tanggal 5. Kebetulan ini bersusun ya, bisa saja langsung tanggal 15 karena tergantung transaksinya. Dipinjam tanggal 5, lihat ya. Ini di Word. Dipinjam, sekali lagi, file ini sudah saya kasih kepada Anda. Jadi jangan ada alasan lagi tidak punya soalnya dan sebagainya.
dipinjam uang dari bank dan diterima 10 juta. Nah, ini si Nona Nina merasa, aduh ini uang kurang ya, kita harus pinjam ke bank. Dikasihlah oleh bank sebesar 10 juta. Minjem ini ya, ingat, tapi minjemnya ke bank. Pinjam uang dari bank 10 juta. Oke, kita catat tanggal 5 di sini. Kalau pinjam uang dan uangnya diterima berarti kasnya nambah. Kan begitu kan ya? Tuh, kasnya nambah berapa? 10 juta. Tapi uang 10 juta ini adalah utang. Maka itu sebagai utang. Utang ke mana? Ke bank. Maka Anda siapkan utang ke bank di sini, dibedakan dengan utang yang bukan bank. Karena biasanya ke bank tuh khusus ya. Nah, lihat bank payable. Bank payable itu maksudnya utang bank. Kalau ini account payable, utang usaha. Utang yang biasa ya. Utang yang bukan utang ke bank namanya account payable. Berapa utang ke bank? Tulis di sini. Tadi pinjamnya berapa? 10 juta. Nah, lihat tuh 10 juta. Sudah, ini tanggal 5 berarti kas bertambah, utang ke bank bertambah. Berarti cuma 2 itu ya. Yang lain-lain kan tetap. Anda jangan, ini nggak ada sangkut pautnya dengan modal. Ingat, kalau pinjam uang berarti uang nambah, utang nambah. Nggak ada hubungannya dengan modal. Di sini modal dibiarkan aja. Di sini berarti sudah 2 ya. Oke, jumlahkan ke bawah seperti tadi supaya nanti Anda bisa mengecek jumlahnya udah balance tidak, udah seimbang tidak. Ini tidak ada perubahan, berarti ini tetap. Utang usaha juga tidak ada perubahan. Ini cara mengerjakannya harus seperti itu ya nanti kalau Anda mengerjakan. Kemudian muncullah utang bank di sini. Tuh, 10 juta. Modal tetap berapa? 20 juta. Oh ya. Nah, inilah posisi setelah tanggal 5. Ya, maksudnya posisi berarti ada uang sebesar ini, punya perlengkapan. Oh, ini peralatannya belum ditulis ya. Peralatan satu lagi ini berapa? 6 juta. Tuh posisinya. Jadi kalau menggunakan persamaan akuntansi, semua akan tercatat ya, tidak akan ada yang ketinggalan. Anda lihat nih sekarang. Berarti di perusahaan uang ada 24.800.000, tidak akan hilang tuh karena uang tercatat semua. Ada perlengkapan, ada peralatan, punya utang ke bank, punya utang yang biasa. Ya. Dan ini modal, semua tercatat. Oke, ini tidak pakai keterangan karena modal tidak berubah ya, tetap 20 juta. Beres tanggal 5. Ya. Lihat tanggal 5. Ini kalau dijumlahkan yang kiri akan sama dengan yang kanan. Anda tidak percaya boleh nanti pakai kalkulator. Atau saya tambahkan sekarang. Coba lihat. 24.800.000 tambah 1.200.000, 6 juta. 6 juta tambah 6 juta berapa? 12 juta. Sorry, ini 24.800.000 tambah 1.200.000 berarti 26 juta. Ditambah 6 juta, 32 juta. Nah, sekarang yang sebelah kanan. 2 juta tambah 10 berapa? 12. 12 tambah 20 berapa? 32 juta. Sama kan? Yang ini 32, yang ini 32 juta. Iya, yang ini juga 32 juta. Kalau Anda nanti mengerjakan tidak sama, oh berarti Anda salah. Gitu. Kan minggu lalu sudah saya jelaskan, penemu akuntansi itu Lucas Pacioli, orang matematik. Ini pakai matematik nih. Ya, pakai persamaan matematik dan ini pasti sama. Ketika tidak sama, wah ini ada yang salah. Gitu ya. Lanjut. Tanggal berikutnya. Ternyata tadi tanggal 5 sudah, langsung ke tanggal 7. Nah, sekarang mulai nih ya. Disewa sebuah tempat untuk usaha 1 bulan 2.500.000. Nyewa dulu karena tadi kan tempat belum punya. Baru ada peralatan, baru ada perlengkapan, baru pinjam ke bank gitu. Kemudian cari-cari tempat. Nah, ada bayar dulu 1 bulan 2.500.000 bayar sewa. Berarti gedung tempatnya bukan milik kita ya. Ini bayar sewa berarti. Lihat bagaimana kalau ada bayar sewa. Ya, berarti lihat tanggal 7 di sini, berarti otomatis uang kita berkurang sebesar 2.500.000. Dan lihat, kalau mengeluarkan biaya, nah baru sekarang modal berkurang. Ya, ini gedung bukan punya kita, tidak dicatat. Tuh, modal berkurang, pakai minus ya. Pakai minus atau pakai kurung boleh. Lihat,
Saya ulangi. Berarti uang kas berkurang 2.500.000, modal berkurang. Jadi kalau ada mengeluarkan biaya, itu berkurangnya juga modal selain kas. Begitu. Maka karena ini sudah 2, yang lainnya tetap. Berarti yang lainnya ditulis lagi ke bawah gitu ya. Nah, lihat seperti ini. Oh, yang lain-lain tetap. Di sini yang berubah hanya kas dan apa? Modal. Begitu. Tadi saya katakan kasih keterangan kalau modal berubah. Nah, di sini modal berubah yang asalnya 20 juta menjadi 17.500.000. Karena apa? Karena mengeluarkan biaya sewa. Maka keterangannya di sini biaya sewa gitu, atau beban sewa. Nah, gitu. Lihat, kasih tanda beban sewanya ya, lurus dengan uang yang tadi 2.200.000 itu ya. Bukan di modalnya, tapi yang di sini. Nih, lihat. Bukan di sini, bukan di sini keterangannya. Waduh, sebentar barusan saya out nih. Waduh. Halo, ini tampilannya nggak ada lagi ya? Iya, Pak, nggak ada. Wah, Pak. aduh ini nggak ada, Pak. nggak tahu laptopnya, nggak tahu sinyalnya. Tiba-tiba saya barusan keluar beberapa detik. Aduh, berarti harus saya share screen lagi. Sebentar ya. Ini suka gini nih kalau sudah 1 jam, kenapa ya? Tiba-tiba loading keluar. Sebentar. Sinyal ini kayaknya ya. Waduh. Saya tampilkan ini. Saya share screen lagi. Yang ini ya. Wah. Apakah sudah tampil? Sudah ada, Pak. Sudah, Pak. Ini yang Excel ya? Ini yang Excel ya? Iya, Pak. Yang Excel. Yang Iya, Excel. Pak. Baik, sekarang saya sambil ngetes yang Word. Apakah keluar nih Word? Yang soal? Keluar, Pak. Keluar, Pak. Ada ya? Oke. Sekarang kembali ke yang tadi. Nah, lihat. Beres sampai tanggal 7. Lihat keterangannya beban sewa. Yang ini kosong, tidak ada keterangannya. Karena modal tidak berubah. Lanjut. Soalnya kita lihat. Setelah tanggal 7 langsung tanggal 10. Ya. Nah, mulai kan tadi perlengkapan sudah ada, peralatan sudah ada, tempat sudah ada, terus kemudian dibuka. Nah, mulai datang pelanggan-pelanggan. Diterima penghasilan jasa selama 3 hari terakhir. Tadi penghasilan jasa di sini mungkin potong rambut, mungkin krim bak, mungkin apalagi meluruskan rambut, mungkin rias pengantin, pokoknya apa sajalah nih. Diterima 3 hari nilainya 7.600.000. Nah, karena menerima penghasilan, kita catat di sini. Berarti uang kas nambah, ya kan? Uang kas nambah tuh 7.600.000 dan modal. Nah, ke modal ya. Kalau tadi biaya mengurangi modal, kalau pendapatan menambah modal. Di samping tadi kas, karena kan mencatat tadi saya katakan 2 atau lebih. Jadi Anda tidak akan mencatat di persamaan tuh hanya kas saja, udah kas gitu. Nggak ada lawannya, itu salah pasti. Ya, padahal 2 atau lebih, ingat itu. Di sini lihat kas sama modal. Berarti cuma 2 itu, berarti yang lain-lain tetap. Karena yang lain-lain tetap, ya, sama ya dijumlahkan lagi, supaya nanti Anda kalau mengecek jumlahnya akan gampang. Tuh. Ya kan? Inilah posisi yang sekarang, setelah tanggal 10. Lihat bagaimana hebatnya ya pencatatan ini. Sampai tidak ada satupun yang terlewat. Padahal Anda hanya mencatat seperti ini. Nah, kembali lihat, karena modal berubah nih dari 17 juta menjadi 25 juta karena apa? Karena ada pendapatan. Nah, maka pendapatannya kasih keterangan di sini. Tuh, lurus dengan yang 7.600.000. Awas ya, jangan salah.
pendapatan jasa, ya, atau istilahnya fees earned atau fees revenue. Begitu. Ya. Oke, jadi sekali lagi yang barusan kas bertambah, pendapatan bertambah. Beres tanggal 10. Aduh. Ya. Ini saya di rumah nih, banyak yang ini ya, banyak seperteran karena di rumah. Oke. Berikutnya saya tampilkan lagi soalnya setelah tanggal 10 langsung tanggal 14. Dibeli perlengkapan. Nah, mungkin perlengkapan salon yang sebelumnya mungkin sudah mulai habis ya, sampo, sabun tadi kan. Nah, apalagi bedak ya. Nah, dibeli lagi sekarang, tapi belinya kredit sebesar 1 juta. Ingat, dalam akuntansi itu kalau membeli ada tunai, ada kredit. Maksudnya kredit di situ kalau yang membeli itu berarti uangnya belum dibayar dulu. Orang Sunda ngomongnya nganjuk gitu ya. Dibeli perlengkapan salon secara kredit 1 juta. Karena secara kredit berarti tidak mengeluarkan uang, tapi punya utang. Nah, bagaimana nih kalau seperti ini? Ya, ke Excel lagi. Ingat tadi yang dibelinya perlengkapan salon. Berarti supplies bertambah di sini. Kas tidak berubah ya. Tuh lihat. Supplies bertambah atau perlengkapan salon bertambah 1 juta. Apa lawannya? Uang tetap karena tidak mengeluarkan uang. Lawannya pasti utang. Maka di sini utangnya nambah. Jangan utang bank ya. Tapi utang yang non bank. Nambah 10 juta. Kalau nambah 1 juta, utang bank tetap ya. Utang bank tetap. Jadi di sini ada 2. Supplies bertambah, utang bertambah. Berarti yang lainnya ya tetap, nggak usah dipikirkan. Karena yang lainnya tetap, kita jumlahkan lagi ke bawah. Inilah hasilnya. Tuh, gitu, ya kan? Yang lain kan nggak berubah. Modal di sini tidak berubah kan? Tetap. Berarti nggak usah pakai keterangan. Lanjut. Tanggal berapa? Barusan tanggal 10. 16, Pak. Oh, Tanggal 6. Ya, 16. Lihat 16. Dibayar sebagian utang. Nah, sekarang karena kan sudah menerima penghasilan, mulailah utang-utang dibayar. Pertama utang usaha dibayar. Karena tadi ada utang itu ada 2, ada utang usaha, ada utang ke bank. Utang usaha biasanya utang ke tadi ya, ke toko, ke tetangga, kemana itu namanya utang usaha. Kalau utang ke bank khusus ya, supaya gampang. Lihat, dibayar sebagian utang, pertama utang usaha 500.000 dan utang ke bank 1 juta. Gitu ya. Jadi utangnya ada 2 dibayar. Ya, ingat yang satu 500.000, yang satu 1 juta. Berarti kalau ditambahkan kita bayar berapa? 1.500.000. Nah, 1.500 berarti uang kasnya di sini berkurang 1.500.000. Anda lihat pakai tanda minus atau dikurung boleh ya. Ini juga nanti dirubah jadi dikurung bisa kan. Terus oke, yang lainnya tetap langsung ke utang usaha berkurang 500.000 tadi bayarnya. Tuh lihat 500.000 ke sini. Satu lagi ke bank nyicil 1 juta di sini. Ya, tuh lihat 1 juta. Berarti di sini ada 3. Nah, berarti yang lain-lain nggak ngaruh. Jadi Anda jangan bingung kalau sudah ketahuan ada 2 atau 3 yang dicatat akunnya dan Anda udah merasa yakin, yang lain-lain ya tetap abaikan. Lihat di sini. Kas berkurang 1.500.000, utang berkurang 500, utang usaha, utang bank berkurang 1 juta. Udah berarti 3 ini nggak ada hubungannya dengan modal. Nah, Anda biasanya suka bingung dengan modal gitu. Kalau bayar utang modal berkurang, enggak berkurang modal mah tetap utang yang berkurang. Ya, lihat, berarti ini sudah langsung selesaikan lagi ke bawah. Nah, gitu. Maka di sini Anda lihat tuh hasilnya seperti itu. Kalau Anda tidak percaya, yang kiri akan selalu sama dengan yang kanan. Nanti sajalah Anda jumlahkan. Ya. Lanjut. Tanggal berikutnya yaitu tanggal 20.
Oh, ini sama dengan tadi. Diterima penghasilan jasa salon 10 hari terakhir. Nah, jadi ini 10 hari dapatnya 20.250.000 gitu ya. Jadi dicatatnya itu setelah 10 hari misalnya ya dikumpulkan baru dicatat. Nah, disimpan ke bank ini ceritanya 20.250.000. Oke, Anda tadi sudah tahu kalau menerima penghasilan seperti itu berarti uangnya bertambah kan begitu ya. Sama apa coba? Masih ingat nggak tadi? Yang bisa jawab. Kas sama apa tadi? Kalau menerima Modal, Pak. iya, langsung ke modal ke sini, ya. Langsung ke modal. Tuh, udah 2, ya. Berarti yang lain-lain ya udah biarin saja seperti itu. Tapi jangan lupa jumlahkan ke bawah supaya nanti kalau Anda mengecek jumlahnya akan mengetahui salah atau tidaknya. Tuh. Menjumlahkan ini penting ya supaya setiap saat ketahuan. Oh, uang segini. Oh, ada perlengkapan ini. Oh, ada peralatan ini. Oh, kita punya utang. Jadi ketahuan. Lurus nih lihat, lurus ya. Tidak ada yang kosong. Lanjut. Oh, ini keterangannya ya kan? Ini kan berubah ya. Ada tambahan 20.250. Oke, kasih keterangan namanya penghasilan jasa atau fees earn ya, penghasilan jasa atau fees earn. Lanjut ke tanggal berapa? 21. Nah, dibayar upah pegawai itu kan udah mulai ini akhir bulan harus bayar-bayar. Dibayar upah pegawai 3 minggu. Ini kan udah tanggal 21, udah 3 minggu ya. Dibayar 3 minggu pertama 4.500.000. Ini kan bayar ke yang rias pengantin, bayar ke yang apa potong rambut, ada berapa karyawan misalnya dibayarnya 4.500.000. Langsung kita kerjakan. Kalau bayar-bayar begitu pasti uang kasnya berkurang ya 4.500.000. Ingat bahwa kalau ada biaya modal berkurang berarti langsung ke modal tuh ya, langsung ke modal. Berarti ini sudah ada 2, berarti udah kan ya, yang lainnya berarti tetap. Jangan lupa jumlahkan lagi ke bawah. Oke, kita jumlahkan ke bawah, hasilnya seperti ini. Anda cek nanti yang kiri sama enggak dengan yang kanan ya. Kalau saya ini udah yakin sama ya. Nanti Anda coba di rumah. Lihat, kasih lagi keterangan. Karena ini bayar upah, maka tulis beban upah. Tuh, beban upah atau wage expense. Ya, beban upah atau wage expense. Ya, ingat jawaban ini yang di Excel ini juga sudah saya kirim kepada Anda. Jadi sebetulnya sudah ada itu jawabannya. Ya, ini saya menjelaskan ulang. Langsung tanggal 23. Nah, tadi bayar upah, sekarang dibayar biaya pemeliharaan peralatan. Pasti ada bayar biaya pemeliharaan ya, itu yang namanya hair dryer mungkin diservis ya, apalagi yang diservis begitu. Yang lain-lain ada yang rusak-rusak dipelihara, maksudnya di sini dibayar biaya-biaya, namanya biaya pemeliharaan. Nah, bulan ini biasanya 1.500.000 ya, 1.500.000 dibayar biaya pemeliharaan. Karena bayar pasti kasnya berkurang. Dan sama apa? Modal di sini. Ya kan? Sama modal. Tuh. Setelah beres sama jumlahkan lagi ke bawah ya supaya ketahuan. Nah, begitu kita lihat hasil akhirnya seperti ini. Nah, karena ini modal berubah karena ada biaya pemeliharaan, Anda tulis di sini biaya pemeliharaan atau maintenance expense ya, maintenance expense. Begitu. Lanjut. Sekarang tanggal berapa? Setelah 23 berarti 25. Nah, diterima lagi penghasilan jasa salon 5 hari terakhir. 9.250.000. Oke, Anda sudah tahu ini uang kasnya bertambah, ya kan? Dengan apa coba? Dengan modal. Iya, Modal. dengan modal. Ini udah beberapa kali sama dengan modal. Kan begitu. Udah cuma 2.
Karena udah hanya ada 2, ya sudah jumlahkan lagi ke bawah supaya semuanya terkontrol, terlihat begitu. Tuh, hasilnya seperti itu. Nanti Anda cek lagi yang kiri kanan sama enggak. Jangan lupa kasih keterangan karena ini modal berubah. Kasih keterangan. Ya, apa? Penghasilan, jasa atau fees earned. Nanti Anda akan tahu keterangan-keterangan ini sangat penting sekali ya untuk nanti lanjutannya ya. Kalau sekarang seolah-olah hanya nyatat saja, nggak dicatat juga nggak apa-apa, wah itu nanti akan salah itu. Karena ini nanti berlanjut dengan laporan. Ya, oke, soal berikutnya. Tanggal 27. Oh, lihat. Nona Nina mengambil uang kas perusahaan untuk keperluan rumah tangganya. Nona Nina itu siapa tadi? Pemilik, ya kan? Boleh nggak ngambil uang pemilik? Iya. Boleh. Boleh. Oh, lewong yang punya kan gitu. Jangankan ngambil uang, ngambil apapun boleh. Nah, tetapi tetap harus dicatat. Walaupun dia pemilik, bukan berarti tidak boleh dicatat. Oh, kalau tidak dicatat bahaya, kan Anda bagian pembukuannya. Nanti ada uang yang hilang, kan begitu. Makanya Nona Nina akan laporan, nih saya ngambil uang ya 4 juta ya untuk saya ya gitu, untuk saya di rumah. Itu kan nggak ada hubungannya dengan perusahaan, dia ngambil untuk kepentingan sendiri 4 juta. Boleh, karena dia yang punya. Begitu. Jangankan 4 juta, mau ngambil semuanya juga boleh. Nah, ngambil 4 juta dari perusahaan. Yang penting tetap harus dicatat ya, walaupun dia pemilik. Nah, maka karena ngambil uang pasti kasnya berkurang. Karena ngambil uang maka dia modalnya jadi berkurang. Karena pemilik. Kalau pemilik ngambil uang ya sama aja dengan ngambil modal. Gitu. Berarti 2 ya. Kas berkurang, modal berkurang. Yang lain-lain tetap. Kita jumlahkan lagi ke bawah. Inilah hasilnya. Tidak percaya cek lagi. Pasti seimbang. Kasih keterangan. Nah, ini keterangannya yaitu pengambilan pemilik. Ya, pengambilan pribadi pemilik. Pengambilan pribadi pemilik itu disebut dengan prive ya atau drawing. Ya, sama. Lanjut ya. Oke, tanggal 28. Nah, ini udah akhir bulan, dibayar listrik, air, telepon 1.200.000, dibayar juga beban apa ini iklan di koran. Nah, walaupun di koran nggak usum ya sekarang ya, bisa di media sosial ya, di Instagram, di Facebook, di Twitter. Nah. Ulangi, bayar listrik, air, telepon ini satu paket ya, listrik, air, telepon satu paket 1.200.000, tapi ada juga bayar iklan di koran ya, di medsos lah. Berapa? 400.000, berarti 1.200.000, 400.000 berarti mengeluarkan uang 1.600.000. Nah, bagaimana nih? Karena ini ada 2 biaya, satu biaya listrik, air, telepon ini bersatu satu paket, satu lagi beban iklan. Ya, karena ini 2 beban yang berbeda, maka mencatatnya harus berbeda. Lihat cara pencatatannya. Berarti pertama Anda catat dulu biaya yang 1.200.000. Apa yang 1.200.000 tadi? Listrik, air, telepon. 1.200.000 ini mengurangi modal di sini. Langsung ke modal. Nah, lihat nih ya, ini agak berbeda mencatatnya. 1.200.000 ini apa? Tadi listrik, air, telepon. Di sini kasih keterangan. Nah, listrik, air, telepon. Dia di dalam akuntansi disebut utilities expense. Listrik, air, telepon. Misalnya satu paket. Satu lagi tadi iklan. Bayar iklannya berapa tadi? Saya lupa. Berapa? 400.000. 400.000 ya. Oke, 4. Lihat nih. Yang satu 1.200.000, yang satu 400. Kenapa dipisahkan? Karena bebannya berbeda supaya mencatatnya benar gitu. Tuh lihat. Lihat, berarti ke modal mengurangi 1.200.000 yang tadi, terus yang barusan mengurangi 400. Apa ini? Iklan. Tulis di sini beban iklan. Beban iklan atau advertising expense.
Tuh lihat ya, ini mencatatnya sekali lagi. Kenapa dicatat 2 kali begini? Karena bebannya ada 2. Supaya nanti laporannya jelas. Kalau Anda digabungkan 1.600.000, nah itu kan ada 2 bebannya, nanti kebingungan. Ya, nah, maka dipisahkan. Karena sudah biasa dijumlahkan lagi, nah, maka hasilnya ini. Begitu. Ya. Oke, kemudian tanggal berikutnya supaya agak cepat. Tanggal berapa? 30 Maret. Lihat 30 Maret. Diterima penghasilan jasa salon. Wah, ini sama. 8.200.000. Ini Anda udah tahu tadi. Apa dengan apa? Coba sebelum saya catat. Kayak sama modal. Iya, cash sama modal. Oke, saya langsung saja di sini karena Anda udah tahu supaya cepat. Nah, hasilnya seperti ini. Gitu kan? Kemudian keterangan di sini jangan lupa awas. Nah, this hasil jasa. Ya. Sekali lagi jangan lupa keterangan ini penting untuk nanti laporan berikutnya. Lanjut. Ya. Nah, ini. Tanggal 31 Maret. Lihat. Perlengkapan salon yang ada diperiksa ulang dan tersisa 200.000. Nah, ini agak susah nih. Apa maksudnya soal ini? Jadi begini. Yang namanya perlengkapan sabun, sampo, bedak, gitu kan? Itu kan di salon setiap hari dipakai. Ya kan, dipakai, sabun dipakai, sampo dipakai. Dari tadi kan nggak pernah dicatat tuh pemakaian masa setiap hari memakai 2 sampo, 3 sabun dicatat nggak perlu. Nah, untuk perlengkapan biasanya di akhir bulan diperiksa saja, sisanya tinggal berapa gitu. Dinilai, misalnya sabun tinggal 3, berapa 3 itu, sampo tinggal 2 rantui, berapa 2 rantui itu misalnya. Nah, diperiksa ulang, ternyata yang sisa tinggal 200.000 saja. Dinilai dengan uang. Tidak bisa sabun ada 3, sampo ada 10. Tapi harus dinilai dengan uang. Berapa? Ternyata yang tersisa hanya 200.000. Oke, kita lihat bagaimana mencatatnya nih. Tuh, di sini perlengkapan 2.200.000. Tadi yang sisa berapa? 200. Berarti habis berapa coba? 2 juta. Nah, 2 juta. berarti habis 2 juta. Berarti di sini harus dikurangi 2 juta. Tuh, harus dikurangi. Kenapa dikurangi 2 juta? Supaya di sini tinggal 200.000 di bawah. Nah, di sini jadi tinggal 200.000. Oke, berarti perlengkapan berkurang 2 juta. Anda tidak mungkin nyatat hanya 1 saja begini kan? Ingat bahwa akuntansi itu 2 atau lebih. Nah, apa lawannya? Karena ini perlengkapan berkurang, berarti itu biaya, maka mengurangi modal. Nah, di sini. Maka dia mengurangi modal. Berapa? 2 juta. Ya kan? Oke, berarti sekarang udah 2. Perlengkapan berkurang, modal berkurang. Seperti itu. Jadi udah 2 ya. Nah, kalau sudah, berarti tinggal dijumlahkan lagi ke bawah. Nah, maka hasilnya seperti ini. Sekali lagi saya ulangi, biasanya banyak yang salah mengerjakan ini. Karena sisanya tinggal 200.000, berarti yang habis 2 juta. Berarti yang 2 juta itu biaya. Ya, karena biaya maka mengurangi modal. Kasih keterangan di sini. Nah, keterangannya adalah beban perlengkapan. Karena tadi perlengkapannya jadi beban. Karena habis 2 juta, yang dulu asalnya 2.200.000 kita beli. Sekarang nyisa tinggal 200.000, oh berarti habis 2 juta. Lanjut, kalau ini sudah paham, berarti, nah ini agak susah lagi. Kalau tadi perlengkapan, ini terakhir nih ya, sekarang peralatan. Peralatan salon disusutkan. Tuh lihat, kalau ini beda. Saya ulangi, perlengkapan tadi yang habis pakai dan biasanya nilainya kecil. Gitu ya, tidak terlalu besar. Peralatan biasanya jangka waktu pemakaiannya panjang dan nilainya relatif besar. Tadi contoh peralatan kalau di salon itu meja, kursi, kalau ada komputer berarti komputer gitu kan ya.
Kalau ada kasir, apa namanya, cash register tuh, mesin kas gitu. Nah, itu juga peralatan. Nah, kalau peralatan seperti itu tidak bisa seperti perlengkapan tadi tinggal berapa gitu kan? Tidak bisa berapa yang sudah terpakai, nggak bisa. Nah, kalau peralatan di dalam akuntansi itu peralatan, gedung, kendaraan itu harus disusutkan nilainya karena setiap hari, setiap bulan nilainya akan berkurang. Yang namanya meja, kursi, komputer begitu kalau di salon ya, hair dryer ya yang nilainya tinggi gitu, kemudian helm tuh ya, saya sering lihat helm yang dimasukkan ke kepala tuh apa namanya ya, Anda pasti tahu tuh yang ke salon ya. Peralatan salon disusutkan 5%. Kenapa 5%? Ini mah contoh saja ya. Nanti kalau dalam akuntansi ada aturan menyusutkan, misalnya kalau gedung harus berapa disusutkan, kalau peralatan harus berapa, kalau kendaraan berapa begitu. Nah, ini dalam contoh ini misalnya 5%. Nah, nanti Anda kalau yang jurusan akuntansi nanti akan tahu ya, nanti ada berbagai cara menyusutkan ya. Bagaimana cara menghitung penyusutan. Kalau di sini dianggap gampang. Sudah aja 5%. Berarti 5% dari mana? Kan begitu. Ya dari peralatan. Berarti Anda harus lihat ke sini. Tuh, peralatan kita punya berapa? 6 juta. Berarti 5%-nya. Ya kan? 5% dari 6 juta berapa? 300.000. Nah, kalau di dalam akuntansi ini tidak boleh langsung dikurangi. Jadi tidak boleh langsung mengurangi yang 6 juta. Gitu ya. Ulangi. Kan harusnya di sini langsung dikurangi 300.000. Kayak peralatan, kayak perlengkapan tadi. Kalau dalam peralatan, kalau yang disusutkan nggak boleh langsung dikurangi. Kenapa? Supaya nilainya tetap diketahui. Oh, dulu kita punya peralatannya 6 juta, jadi tetap 6 jutanya. Nah, berarti harus dipisahkan mencatatnya. Di sini Anda buat namanya ini nih, lihat. Oh, akumulasi penyusutan. Accumulation depreciation. Lihat, tandanya minus. Kalau ini tadi plus, ini minus. Kenapa minus? Karena mengurangi. Kenapa harus ditambah ini? Karena tidak boleh langsung dikurangkan. Kenapa? Aturan akuntansi. Nah, berarti di sini Anda tulis 300.000. Di sini tidak usah pakai minus lagi karena di atasnya sudah minus. 300.000 di sini berarti ini 6 juta tetap. Ya, yang 6 jutanya tetap, tapi dikuranginya yang ini 300.000. Lawannya apa? Modal. Kan harus 2 kan? Nah, lawannya adalah modal. Tuh, modalnya berkurang 300. Kalau ini nggak usah pakai tanda kurang lagi karena di atas sudah pakai tanda kurang. Oh, berarti sudah 2. Ini 300.000, ini 300.000. Berarti beres sekarang. Nah, maka terakhir dijumlahkan lagi, hasilnya seperti ini. Oh, ya kan? Hasilnya seperti ini. Lihat. Berarti pada akhir bulan ada uang sebesar ini, ada perlengkapan senilai ini, ada peralatan senilai ini, tapi dikurangi 300.000 di sini. Ada punya utang ke bank, dan ini modal. Begitu. Ini udah beres kan ya sampai 31. Tuh, lihat. Jadi setiap saat akan dicatat semua pun. Anda hanya coret-coret seperti ini, tapi ini udah luar biasa ya. Semua udah tercatat. Tadi harus dibuktikan jumlahnya harus sama antara yang kiri dengan yang kanan. Ya. Nah, kalau misalnya dicek, Anda jumlahkan, ya di sini hasilnya ini. Oh, oke, nggak ada. Sebentar ya. Nah, ini. Oh, 60 yang ini juga pasti sama jumlahnya. Saya jumlahkan, tuh sama. Ya, caranya bagaimana? Nah, jangan salah. Yang sebelah kiri berarti 54.500 ditambah 200 ditambah 6 juta dikurangi 300. Awas, dikurangi. Hasilnya 60.400.000. Kalau yang ini 2.500.000 ditambah 9 juta ditambah 48.900, hasilnya 60.400. Nah, itulah cara mencatat transaksi perusahaan ke dalam persamaan akuntansi. Ya. Jadi kalau akhir bulan misalnya Anda harus melaporkan, oh berarti nih uang segini begitu.
ya, kemudian ini 200.000, ini ada segini, lengkap laporannya. Nah, nanti dalam pertemuan selanjutnya kita akan mencoba menyusun laporan keuangan. Ini baru mencatat, ya, laporan keuangannya belum. Dari mana nanti menyusun laporan keuangan? Ya dari sini, ya, dari sini, dari pencatatan ini. Makanya di dalam soal, nah di dalam soal yang kedua lihat, susunlah laporan keuangan. Kalau tadi catatlah ke dalam persamaan akuntansi, yang kedua susunlah laporan keuangan. Begitu. Nah, supaya Anda paham dulu, maka persamaan akuntansinya harus dipelajari dulu ya sebelum Anda bisa menyusun laporan keuangan. Nah, nanti saya akan memberikan tugas untuk persamaan akuntansinya ya. Nah, nanti pertemuan selanjutnya saya akan membahas laporan keuangan. Karena laporan keuangan terpisah dengan pencatatan. Ini baru mencatat. Ya, sekali lagi persamaan akuntansi ini baru mencatat, laporannya belum, ya. Baik, sampai di sini ada pertanyaan. Ada pertanyaan? Izin bertanya, Pak. Oh ya, boleh. Siapa tuh? Tania ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan, Neng. Kan tadi kata Bapak buat hasil akhirnya kan harus sama. Iya. Kalau seandainya beda, kalau ada yang beda itu berarti ada kesalahannya dari mana ya, Pak? Iya, Iya, berarti ada salah satu kesalahan. Makanya lihat lagi ke atas. Mungkin Anda salah menambah, salah mengurang, atau salah menuliskan angka gitu. Misalnya di sini 6.000, Anda tulis misalnya di sini 6 juta, Anda tulis 600.000, nggak kelihatan tuh ya. Nanti pas dijumlahkan akan salah ya. Nah, gitu. Jadi harus dicek lagi. Nah, makanya penting setelah satu transaksi harus diapakan? Harus diapakan, Tania, setelah satu transaksi? Nah, ya dijumlahkan gitu, dijumlahkan kemudian dicek keseimbangannya. Kalau tidak seimbang, berarti Anda di atasnya ada kesalahan. Apa kesalahannya? Tadi satu, bisa salah menjumlah. 600 tambah 200, harusnya 800, Anda tulis 750. Ya pasti beda, ya kan? Yang kedua, kalau tadi salah menjumlah, salah mengurang. Yang kedua, bisa salah menulis angka, kurang 0. 6 juta ditulis 600.000. Begitu. Atau 6 juta ditulis 9 juta. Ya kan? Yang ketiga, bisa salah menentukan mana yang nambah, mana yang ngurang. Nah, misalnya ini kan di sini ngurang, di sini ngurang. Di sini ada yang nambah, tapi di sini ada yang ngurang. Nah, Anda salah gitu. Yang ini harusnya nambah ngurang, Anda tulis ngurang nambah. Wah, pasti beda lagi begitu. Jadi gimana caranya? Diperiksa ketika menemukan ketidakseimbangan, tidak sama jumlahnya, namanya balance gitu ya. Maka dilihat lagi, mungkin ada kesalahan yang tadi saya sebutkan. Begitu Tania ya. Ya Pak, terima kasih Pak. Iya, ingat jawaban ini sudah saya kirim, lengkap ini sudah ada. Ini nama, ini lihat di bawah ini ada beberapa sheet ya. Nah, jangan dulu membuka sheet-sheet yang lain. Anda lihat aja yang persamaan akuntansi biar nggak bingung. Jangan dulu mengklik ini, gitu, klik ini, wah nanti bingung ini mana ya, yang tadi mana ya, bingung. Nah, yang ini aja, yang persamaan akuntansi. Nah, ini sheet-nya banyak. Nah, karena ini nanti untuk jawaban-jawaban berikutnya. Ini nanti, ya, ini nanti. Yang penting Anda klik dulu di sini persamaan akuntansi. Nah, ini yang jawaban yang dari saya. Ini sudah ada, ya, sudah lengkap. Begitu. Ada lagi selain Tania? Izin bertanya, Pak. Baik, silakan. Siapa nih? Buat yang nggak kelihatan Yasar, nih. Siapa? Oh, Yasar ya. Gimana Yasar? buat yang penyusutan tadi kan modalnya berkurang
Betul. Oh ya, harus penjelasannya ya. Nah, ini kelewat. Ya, saya ngerti. Berarti di sini ke penjelasannya. Nah, itu beban penyusutan. Kalau yang tadi ini akumulasi penyusutan, yang ini nih, lihat-lihat ke monitor. Akumulasi penyusutan, kalau ini beban penyusutan. Beda nih, ini beban, ini akumulasi. Jadi beban, makanya mengurangi modal. Beban penyusutan disebut depreciation expense. Ada nanti tuh ya, nanti di sebelah kanannya ada istilah-istilahnya. Depreciation expense. Kalau yang ini akumulasi penyusutan. Yang ini beban penyusutan. Itu ya Sar ya, itu terlewat tadi. Iya, Pak. Iya, bagus pertanyaannya. Terlewat itu. Ada lagi? Bapak izin bertanya. Iya, sebutkan namanya karena ini saya nggak kelihatan karena ini tampilannya di sini. Silakan. Siapa? Neng? Saya Nida Aulia Rahma. Siapa? Nida Aulia Rahma. Oke, Wida ya. Silakan. Bapak kalau misalkan misalkan beli peralatan yang kayak gitu-gitu kan Iya. ada transportasi apa ya? Misalkan itu ada kayak beli bensin atau ngeluarin uang kayak gitunya tuh masuk nggak? Iya, pokoknya gini. Setiap transaksi yang menyangkut perusahaan harus dicatat. Begitu, terus dicatat. Tapi yang menyangkut perusahaan ya. Gitu. Berarti nanti masuknya ke apa, Pak? Kalau apa? Kalau bagaimana? Kayak misalkan transportasi. Iya, biaya transportasi. Berarti mengurangi kas, ya kan? Mengurangi modal. Itu ada coret-coret. Siapa yang coret-coret? Mengurangi kas, mengurangi modal. Nanti keterangannya apa? Biaya transport. Begitu. Ya. Oh iya, Pak. Makasih, Pokoknya ya bagus. Pokoknya tidak ada transaksi yang tidak dicatat. Gitu. Tadi ya untuk bensin, tapi ada hubungannya dengan perusahaan. Ya, misalnya karyawan, ya karyawan dikasih inventaris motor gitu dan biaya bensinnya dibiayai oleh perusahaan. Nah itu kan biaya, ya kan? Itu kan biaya harus dicatat tetap. Berapa beli bensinnya? Ya, jangan ada yang tidak dicatat selama itu dikeluarkan dari perusahaan dan untuk kepentingan perusahaan. Ya, tidak ada lagi ya. Baik, kalau tidak ada lagi, ya, ini persiapan Jumatan ya, belum mandi dan sebagainya. Saya kira cukup. Tolong nanti dipelajari ulang. Ya, di sini sudah ada jawabannya juga sudah lengkap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan kalau mau live ya. Saya ini dulu nih, mengecek dulu. Terima kasih, Pak. Mangga. Turun, Pak. Yo, mangga. Ya, silakan.